kembali lagi bersama Bu Tirsa. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembentukan gamet. Kemarin kita sudah belajar tentang organ reproduksi laki-laki dan juga organ reproduksi pada wanita. Kali ini kita akan belajar bagaimanakah organ-organ reproduksi tersebut akan membentuk atau memproduksi sel kelaminnya. Pada laki-laki, sel kelamin dibentuk oleh testis. Kemarin kita sudah belajar ya bahwa sperma diproduksi oleh testis, sedangkan pada wanita dibentuk oleh ovarium atau ovum itu nanti akan diproduksi di ovarium. Gametogenesis itu ada dua. Yang pertama adalah spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma, dan yang kedua adalah oogenesis, yaitu pembentukan ovum. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Produksinya ya, kalau produksinya itu di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini yang nantinya berkumpul atau beberapa tubulus seminiferus ini yang membentuk testis. Dan sekali produksi sebenarnya testis ini akan menghasilkan jutaan sel sperma, bahkan bisa juga sampai miliaran, tapi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada hormon-hormon yang mempengaruhi spermatogenesis. Sebenarnya hormon-hormon ini bukan hanya mempengaruhi spermatogenesis, tapi juga mempengaruhi dalam nanti proses menstruasi pada wanita. Yang pertama adalah LH. LH ini di proses spermatogenesis, khusus di proses spermatogenesis, dia merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Kemarin kita juga sudah belajar apakah itu hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang merangsang juga pertumbuhan ciri-ciri fisik laki-laki dalam masa pubertas seperti tumbuhnya kumis dan juga membesarnya janggut. Kemudian ada juga FSH. Di spermatogenesis, FSH ini berfungsi dalam merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Bagaimanakah proses pembentukan sperma atau produksi sperma? Jadi sel pertama itu namanya spermatogonium. Spermatogonium ini nanti akan membelah menjadi spermatosit primer, kemudian membelah lagi menjadi spermatosit sekunder, kemudian membelah lagi menjadi spermatid, dan spermatid akan berdiferensiasi menjadi sel sperma. Bahkan ini harus kalian pahami dan juga hafalkan, karena Bu Tirsa akan mengambil nilai dari hafalan kalian bagaimana proses spermatogenesis. Bu Tirsa ulang ya. Yang pertama, spermatogonium membelah menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder membelah menjadi spermatid, dan spermatid berdiferensiasi menjadi sel sperma. Boleh begitu saja, itu yang simpel. Tetapi boleh juga kalian lengkap menggunakan spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid. Kemudian spermatid berdiferensiasi menjadi sel sperma. Itu lebih lengkap dan lebih bagus. Next ya. Kita beranjak ke oogenesis. Kalau oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada organ reproduksi wanita, lebih tepatnya terjadi di ovarium. Dalam proses oogenesis ini, wanita hanya menghasilkan satu ovum matang saja. Beda dengan pria tadi ya, kalau di proses spermatogenesis bisa jutaan sel sperma yang dihasilkan, tetapi pada oogenesis ini hanya satu ovum saja yang matang. Nah, sekarang adalah bagian dari oogenesis. Yang pertama adalah oogenium. Oogenium membelah menjadi oosit primer, kemudian oosit primer membelah menjadi
oosit sekunder dan juga badan polar pertama. Kemudian oosit sekunder membelah lagi menjadi satu ovum dan satu badan polar. Di sini tidak ditampilkan bahwa badan polar pertama akan membelah, tetapi sebenarnya adalah badan polar pertama ini nanti juga akan membelah menjadi badan polar 2, menghasilkan 2 juga. Itu ya. Jadi butir saya ulangi, oogonium membelah menjadi oosit primer. Oosit primer membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar pertama. Oosit sekunder membelah menjadi ovum dan badan polar 2. Badan polar pertama juga membelah menjadi badan polar 2. Dalam proses oogenesis ini menghasilkan satu ovum matang. Itu yang nanti harus kalian hafalkan bagaimana proses dari oogenesis. Nah, jika sudah menghasilkan ovum matang tetapi ovum tersebut tidak dibuai oleh sperma, yang terjadi pada wanita adalah menstruasi. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium dan sudah matang tidak dibuai oleh sperma. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Jadi darah yang keluar dari menstruasi ini itu termasuk luruhnya dinding rahim. Ya, dinding rahim itu juga ikut luruh karena sudah tidak menyiapkan tempat untuk zigot berkembang. Nah, jadi dia ikut luruh saat menstruasi. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui organ vitalnya. Nah, lama dari siklus menstruasi ini berbeda dari setiap individunya. Ada wanita yang berlangsung selama 28 hari, ada yang 30 hari, ada juga yang pendek, mungkin 18 hari, 20 hari sudah menstruasi lagi, ada juga yang cukup panjang, bisa sampai 40 hari. Nah, ini tergantung metabolisme dari individu tersebut atau wanita tersebut, tapi normalnya itu berjalan selama 28 hari. Ini adalah siklus menstruasi. Dan ada juga itu tingkat hormon pada saat setiap fasenya, apa saja yang meningkat, apa yang menurun. Kita nanti akan bahas juga dari setiap fasenya. Butirsa mau bahas satu-satu. Yang pertama adalah fase menstruasi. Namanya saja fase menstruasi, berarti pada fase ini dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada saat fase menstruasi ini ada juga hormon FSH yang merangsang pembentukan folikel. Kalian bisa lihat di bagian yang tadi ya. Nah, kalian lihat di fase menstruasi yang paling tinggi adalah hormon FSH berwarna biru muda. Ya, di situ pada fase menstruasi dia merangsang pembentukan folikel. Kemudian ada fase proliferasi. Di fase ini setelah dinding rahim itu luruh, dinding rahim akan mulai menebal lagi. Di sini peranan dari hormon estrogen dan juga progesteron. Ini adalah hormon-hormon yang ada di wanita. Tujuan dari dinding rahim mulai menebal ini adalah menyiapkan tempat untuk melekatnya embrio. Kemudian ada juga fase ovulasi. Ovum yang sudah matang siap untuk dibuai oleh sperma atau disebut pada fase ini disebut juga fase subur pada wanita. Jadi pada fase ovulasi ini ovum sudah siap untuk dibuai oleh sperma. Di sini pada fase ovulasi hormon LH akan meningkat. Jadi LH bukan hanya ada saat spermatogenesis, tetapi juga ada saat fase-fase menstruasi pada wanita.
Kemudian ada fase sekretori. Sel telur yang sudah matang tadi akan ditangkap oleh Fimbriae. Kemarin di organ reproduksi wanita kita sudah bahas beberapa organ. Peran Fimbriae ini adalah untuk menangkap ovum yang sudah matang. Nah, setelah itu bergerak menuju ke tuba fallopi atau oviduk. Di sana ovum akan menunggu adanya sperma yang akan membuahi. Tetapi jika tidak ada sperma yang datang untuk membuahi si ovum yang sudah matang ini, maka akan terjadi lagi menstruasi. Tapi jika ada dan sperma itu berhasil membuahi si ovum, maka akan terjadi kehamilan. Nah, begitulah fase-fase menstruasi pada wanita. Kalian harus pelajari dulu mulai tadi proses spermatogenesis, lalu oogenesis, dan ini butir saya tambahi fase-fase menstruasi pada wanita. Untuk tugasnya kalian bisa cek di Google Classroom ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.